Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berada di rumah, bahkan di mana saudara pun berada. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian melalui Injil Matius pasal yang keempat ayat 23 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memperhatikan bagian ini, bagaimana Yesus dia datang ke dunia. Menurut Markus pasal 10 ayat 45, di sana dituliskan bahwa adapun anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, Yesus datang untuk manusia. Dia datang untuk melihat, bahkan datang untuk menyelamatkan manusia supaya manusia tidak masuk neraka. Alkitab berkata seberapa banyak yang menerima dia, diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Maka saudara-saudara, dalam peristiwa ini sebagai perenungan kita, bagaimana Yesus datang memberitakan kabar keselamatan. Bahkan dimulai dengan memberitakan tentang kerajaan Allah, yaitu satu kerajaan yang lain dengan kerajaan di dunia ini. Satu kerajaan yang tak tergoncangkan, satu kerajaan yang akan bertahan sampai selama-lamanya, berbeda dengan kerajaan-kerajaan dan pemerintahan di dunia ini. Yesus datang supaya manusia memperoleh satu perhentian yang kekal. Dan itu disambung lagi dengan dia datang memberitakan kabar keselamatan supaya manusia tidak dihukum, manusia beroleh hidup yang kekal. Dari awal ini kita lihat bahwa sebelum terjadi penyembuhan, maka Yesus memberitahukan tentang kerajaan Allah. Kita di dunia ini, di negara kita, di kerajaan manapun, terjadi hal-hal yang meresahkan. Dunia dengan segala kekuatannya tidak dapat bertahan menghadapi kesulitan antara lain yang sedang melanda kita ini. Tetapi saudara-saudara, karena Tuhan mengasihi, maka Tuhan menyiapkan satu tempat di mana umat-umat Tuhan dapat tenang dan diam bersama dengan Dia. Di dunia saja Tuhan memberikan kita satu kesempatan di mana ada tempat dekat dengan Dia. Mazmur menulis, hanya dekat dengan Allah kita tenang. Bersama dengan Allah kita tenang. Lalu berikut, Yesus sesudah dia memberitakan tentang kerajaan Allah itu, maka dia mendemonstrasikan bagaimana kekuatan surga terhadap manusia. Manusia tak berdaya. Di dalam ayat 24 dituliskan di sana, dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Orang yang tidak dapat lagi disembuhkan oleh tabib-tabib di zaman itu. Orang yang tidak dapat lagi disembuhkan oleh dokter-dokter di zaman sekarang. Bisa terjadi
di mana medis dapat berusaha atau dokter dan seluruh perawatan dapat dilakukan untuk penyembuhan penyakit. Tetapi semua terbatas. Yesus datang memberitahukan bahwa di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Yesus datang untuk mendemonstrasikan kuasa Allah, bahwa apa yang tidak dapat dilakukan lagi oleh manusia, seperti dikatakan tadi, semua orang yang buruk keadaannya, menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Inilah yang saya bisa tekankan di sini, bahwa selain Dia memberitakan kerajaan surga, kerajaan yang tak dapat dihancurkan oleh kerajaan apapun, yang tak dapat dikalahkan oleh kerajaan apapun, satu kerajaan yang akan bertahan kekal sampai selama-lamanya. Tetapi di satu sisi Dia juga memberikan kepada kita kelegaan, supaya siapa yang percaya kepada Dia, siapa yang menerima Yesus, maka dia beroleh kekuatan fisik, dia beroleh kekuatan di dalam menghadapi masalah-masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, menghadapi penyakit, menghadapi keadaan yang buruk sekalipun. Tetapi Yesus telah membuktikan pada saat itu bahwa Yesus menyembuhkan mereka. Saudara-saudara sekalian, marilah di saat-saat seperti hari-hari ini kita menghadapi gejolak ini, menghadapi berita yang tidak menyenangkan ini, bahkan pengalaman yang tidak menyenangkan ini bagi dunia. Tetapi kita diberi pengharapan. Kita diberi pengharapan di dalam Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus datang mengasihi kita. Tuhan Yesus datang supaya kita boleh mempunyai pengharapan. Dan pengharapan itu hanya pada Yesus. Karena pengharapan yang sesungguhnya adalah dari Dia. Dialah Tuhan kita. Dia yang datang dari surga, datang untuk manusia, supaya manusia boleh menerima apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Semua berteriak, semua menghadapi kesulitan. Tetapi saudara-saudara, di dalam Alkitab banyak sekali kita menjumpai Yesus mengajak kita supaya datang kepada Dia. Perjanjian Lama pun memberikan pengharapan bahwa Dialah gunung batu kita, Dialah kekuatan kita, Dialah kesanggupan kita. Nah, di dalam perjanjian baru kita melihat itu ada di dalam Yesus Kristus. Kepada sidang jemaat sekalian, marilah sekali lagi saya mengajak kita semua, tenanglah, hadapilah semuanya ini. Kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang telah membasuh kita dengan darahnya yang suci. Kita mempunyai Yesus yang telah menempatkan kita menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat dari keadaan yang buruk seperti di dalam ayat tadi. Mungkin kita berada salah satu dari yang buruk keadaan itu, tetapi kita sudah diangkat. Kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi umatnya, kita menjadi kesayangannya. Saudara-saudara, tenanglah, jangan khawatir. Banyak sekali saya ulangi, Alkitab memberitahukan kepada kita, jangan khawatir, jangan takut. Bahkan sering kita mendengar pengkhotbah berkata, 365 kali kata jangan takut di dalam Alkitab. Oleh sebab itu memberi jaminan kepada kita setiap hari, hadapi situasi ini dengan Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, kata kitab Roma, maka siapa menjadi lawan kita? Kalau Tuhan bersama kita, maka segala sesuatu kita bisa lewati. Kita bisa lulus dalam ujian ini. Karena Allah beserta kita. Allah Immanuel, Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada, yang tidak berubah, kemarin, hari ini,
bahkan sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, sebagai perenungan kita pada kali ini, marilah tenang, percayalah ada Tuhan, ada Yesus yang selalu mau memperhatikan kita. Dia mau menolong kita, dia mau membela kita sebagai umat-umatnya. Tuhan kiranya beserta kita sekalian. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa Sabtu ada doa rantai di rumah masing-masing. Berdoa supaya kita dapat menghadapi masalah ini. Berdoa untuk negara kita, berdoa untuk pimpinan negara kita, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, supaya Indonesia bahkan seluruh dunia dapat melampaui virus ini, dapat mengalahkan virus ini sebagaimana yang kita inginkan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Sampai jumpa hari Minggu di live streaming. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, bahwa dalam situasi keadaan bagaimanapun, Engkaulah jaminan kami. Engkaulah Yesus, Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan kami yang tidak mungkin membiarkan anak-anak-Mu. Oleh sebab itu kami berserah kepada Tuhan. Kami mohon tuntunan pimpinan Tuhan. Kami mohon terang Tuhan menyertai gereja-Mu. Kami mohon juga terang Tuhan menyertai negara kami, khusus Indonesia ini Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Supaya dunia boleh tahu bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menolong umat manusia dari keadaan yang sulit ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.